Saya ini waktu kecil tukang ulet, tukang berantem berkelahi tiap hari belum tuh. Kalau pulang tuh kancing protol semua nih. Nah, berkelahinya itu dengan anak-anaknya Habib, dengan Ayib-Ayib yang ada di Cirebon tuh. Iya kan. Ibu saya pesan sama saya, wahai anakku, jangan pernah berantem sama turunan Habib, itu turunnya Rasulullah. Ya, jangan sok berani, sudah ngalah saja. Kalau mereka nakal, hindari saja, kamu pergi, sudah selesai. Iya, karena bagaimanapun itu turunannya Kanjeng Nabi, itu nasihat ibu saya. Dan ibu saya itu sangat hormat sekali kepada para Habib itu. Ini pesan moral dari seorang ibu saya. Jadi artinya itu saya perhatikan dulunya, sehingga saya sampai saat ini masih tetap menghormati turunan Nabi. Ya, artinya bahwa saya saja suatu ketika kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Pak Tato, anaknya Buya, waktu pulang dikasih duit nggak? Keling-keling Bapak Nira, dudu mulia kena sira, mulia kena Bapak Nira. Jadi bukan aku menghormati kamu, tapi menghormati kakek kamu, bapak kamu. Ya, saya amplopi, saya kasih seadanya untuk beli bensin. Dan saya percaya dia Habib. Andaikan dia berbohong, yang sebetulnya bukan Habib tapi dia ngaku Habib, itu dosa dia sendiri, kok nggak ada urusan sama. Betul nggak? Jadi apalagi itu Habib, pasti saya hormati. Andaikan yang datang ke rumah saya seorang pelacur, saya hormati. Tidak ada yang saya hinakan di depan saya. Semuanya saya hormati. Itu dosa-dosa pribadi, nggak ada urusan. Tapi tugas saya menghormati manusia. Saya junjung tinggi kemanusiaan. Apalagi dia ngakunya cucunya Kanjeng Nabi. Kalau bohong gimana? Ya itu salah dosa dia sendiri. Orang yang berbohong itu sebetulnya membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau saya niatnya ngasih uang buat turunan Kanjeng Nabi, Allah tahu kok ketulusan hati saya. Betul nggak? Ya, adapun dia berbohong, itu dosa dia sendiri kok. Silakan orang sendiri persoalannya. Nah, akan tetapi walau bagaimanapun tetap skala prioritas penghormatan saya kepada manusia adalah pertama standarnya sebagai manusia. Saya tidak melihat warna kulitnya apa, hidungnya mancung atau tidak. Ya, kalau Habib kan hidungnya mancung. Kalau hidungnya pesek dihormati enggak? Hormati juga, enggak ada urusan. Kalau warna kulitnya hitam gimana? Dihormati enggak? Enggak ada urusan, itu hormati. Pendosa, pelacur, enggak ada urusan, itu dosa pribadi. Semuanya saya hormati. Kemudian tamu itu yang datang, yang satu melarat, yang satu sugih, yang satu miskin, yang satu kaya. Mana yang saya hormati? Semuanya saya hormati. Tapi Buya seringkali orang tamunya orang kaya kok dihormatinya lebih. Ketika saya melebihi, ya, memberi nilai plus menghormati orang kaya bukan karena kekayaannya, kan saya melihat kedermawanannya. Saya nggak ada urusan dengan kekayaan orang. Soalnya jel-jel badogun dewek. Jel-jel badogun dewek. Saya nggak ada urusan menghormati orang kaya. Kalau dia kikir gimana? Nggak ada urusan. Saya hormati karena dia kaya. Seorang alim, saya hormati. Kalau ilmunya digelar. Kalau untuk diri sendiri, ya nggak ada urusan. Pejabat, saya hormati. Kalau dia mikirin rakyatnya,
Kalau dia tidak bikin niatnya, untuk apa dihormati? Jadi itulah nilai-nilai kemanusiaan yang saya junjung tinggi ini. Saya kira tidak ada dikotomi ini Habib, ini bukan Habib, ini kaya, ini miskin, nggak ada. Semuanya pasti saya hormati. Itu standar yang saya miliki. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya, silakan. Tapi saya itu seperti itu ketika menghormati orang itu berdasarkan kepada kebaikan seseorang. Jadi sekalipun Habib juga, kalau dia itu ternyata tidak qualified dalam hidup bermasyarakatnya, dia mabok juga, lalu apa saya harus menghormatinya? Ya kan begitu pertanyaannya. Jadi tetap aja nilai kesolehannya itu yang menjadi alasan kenapa saya harus menghormati. Ya, andai kan ada seorang Habib tapi mabok-mabok, apa saya harus hormati? Oke. Orang Jawa alim soleh, Habib alim soleh, sama-sama saya hormati. Tapi karena dia Habib, saya lebih dikit. Paham nggak? Tetapi kalau Habibnya mabok, orang Jawanya soleh, mana saya hormati? Jawa. Ya udah itu aja persoalannya. Clear semuanya. Jadi saya menghormati kesolehan seseorang. Saya tidak akan melihat atribut-atribut selain daripada kesolehan yang melekat pada dirinya sendiri. Terima kasih gitu aja. Ya. Ada pertanyaan substansi yang belum terjawab, Bu ya. Ada pertanyaan substansi yang belum terjawab, Bu ya tadi. Bolehkah kita namanya menggunakan gelar Habib di luar cucu Rasulullah? Ini menggunakan gelar Habib bagi kita di luar cucu Rasulullah. Di Tunisia presidennya namanya Habib, namanya Habib Bourguiba, namanya Habib Bourguiba. Ya, presiden kita juga Habib juga, namanya Habibi. Habib bisa dipakai buat nama, tapi nggak ada Habibah tuh. Oh iya, Syarifah. Istrinya Habib namanya Syarifah. Iya. Anaknya perempuan Syarifah, laki-laki Syarif. Di Cirebon dikenalnya Ayib. Ayib itu kata Syarif, anaknya gitu. Ya nggak ada halangan kalau Anda mau nama Habib nggak boleh. Bilang aja nanti saya panggil Habib deh kamu. Nggak ada masalah sebagai nama. Ya kan gitu. Ya artinya Habib itu kekasih lah. Iya. Tetapi saya ini 20 tahun lamanya di negara-negara Arab. Dari mulai di Irak tahun 71, di Syria sampai 73, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, Maroko, Aljazair, keliling betul. Tidak ada di sana orang yang dipanggil Habib. Langka babi-babibku. Nggak ada. Ini hanya di sini. Dan orang yang memuliakan Habib itu orang NU kok. Iya. Betul enggak? Ya seperti saya ini kan pesan dari ibu. Jadi ketika saya sampai sekarang menghormati Habib, itu bukan karena dia Habib, karena saya melaksanakan pesan ibu saya. Gus paham? Paham. Itu saja. Termasuk dalam bab birrul walidain bagaimana. Ya, dan ibu saya sangat hormat sekali pada Habib itu. Ya okelah kita hormati. Apa salahnya sih menghormati orang? Betul. Kalau memang dia orang baik, dia berjasa baik, kan begitu. Ya, kita hormati. Apalagi kita Habib, orang biasa saja. Kebaikan orang lain sekecil apapun, cobalah kita hormati. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Ya, demikian penjelasan Buya Syakur berkait tentang Habib dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya
ihdaru an adiyatil mu'min Bu ya. Iya. Hati-hatilah dari melukai perasaan seorang mukmin. Yang jadi pertanyaan saya itu orang mukmin sebatas mana itu Bu ya? Mungkin lumayan viral di medsos itu perdebatan antara grup atau golongan yang tidak suka dengan sikap Habib Rizik dan orang yang selalu membela. Iya. Nah, sehingga ini sekedar contoh aja ya. Sehingga orang yang membela itu sampai mengkutuk, bahkan mudah-mudahan dan mendoakan jelek lah. Kadang-kadang kita yang melihat itu cukup dibuat bingung Bu ya. Kita ini sebenarnya harus bersikap kemana? Walau bagaimanapun ini Habib dan terlihat di mata kita ada kesalahan yang nampak gitu Bu ya. Nah, jadi yang di garis bawah itu mukmin yang sebatas mana itu Bu ya? Yang perlu diwaspadai jangan sampai kita melukainya itu Bu ya. Karena masing-masing mengklaim bahwasanya kita semua mukmin Bu ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini jawabannya pakai dalil enggak? Oke, saya mau pakai dalil dulu dah supaya kamu jangan ragu-ragu ya. Ada orang Arab datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, qalu amanna. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman. Tetapi pada saat yang sama itu juga turun teguran dari Allah untuk disampaikan kepada mereka, bal qulu aslamna. Sebaiknya Anda mengatakan kami telah berislam. Mereka mengatakan kami telah beriman. Katakannya lebih, sebaiknya Anda mengatakan kami telah berislam. Kenapa demikian? Ayat itu selanjutnya diteruskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Alasannya karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Ini Allah yang mengatakan mereka baru muslim. Sekalipun sudah sholat, sudah puasa dan sebagainya, statusnya masih muslim, belum mukmin. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, jadi mana kepangkatannya lebih tinggi, muslim atau mukmin? Mukmin. Tetapi itu Allah yang tahu hati kita. Kalau saya mah tidak tahu siapa yang muslim, siapa yang mukmin. Saya standarnya baru saja tentang berpikir positif. Saya menggunakan standar syariat sajalah. Ya kan gitu. Kalaupun salah ya nggak ada masalah kalau syariat. Ya, bahwa kalau kita melihat dia itu sholatnya dilakukan, puasanya dilakukan, ibadah dilakukan, ya kan, apalagi ngajinya pinter, ya kan, bahasa Arabnya pinter, Qurannya hafal, ya saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan mereka itu mukmin. Salah benar itu urusan Allah, tapi saya menduga mereka orang yang beriman. Itu aja persoalan. Jadi ya siapapun silakan buktikan. Nanti saya uji, Anda sholat enggak, Anda puasa enggak, kan gitu. Suka ngerampok enggak, sering ke cangkingan enggak, kan gitu. Standar itulah standar syariat. Ya saya berani mengatakan berarti Anda orang yang beriman. Itu aja persoalannya. Tapi mereka bertengkar. Lah, bertengkar mah antara Abu Bakar, Ali juga bertengkar. Aisyah dengan Sayyidina Ali juga bertengkar. Apa Anda tega mengatakan mereka tidak beriman? Nah, itu persoalannya. Oke, sudah.